yang berkaitan dengan hak jiwanya. Maka tidak boleh awak membunuh orang lain, tidak boleh awak mencelakai orang lain, tidak boleh awak menganiaya orang lain. Ini adalah menzalimi hak orang lain yang berhubungan dengan jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita terlebih dahulu sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-15, iya Pak Ibu, tilah separuh ya. Malam ke-15 alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga walaupun hari hujan ya Pak Ibu, yang kita masih bisa datang ke musala kita kok. Lai sehat-sehat sadar Pak Ibu. Lai kanyang babuku tadi. Kalau ibu bapak kanyang, hati-hati cik ibu. Kalau bapak kanyang kok biasanya palalo gitu. Jadi ya bapak dan pasana sandai, ibu dan di sana-sana di jindiang. Pasan ambo, tolong jangan terlalu senang dengan ceramah, nah, ya bu, jangan sampai sio-sio ceramah awal, kan? Kita hanya 20 menit lebih kurang. Nah, ya bu, kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak Ibu para jemaah dan anak-anak kami yang mencatat, sudah siap mencatat nak? Sudah? Yalah, siaplah pakai meja nampak mencatatnya, hebat. Jadi judul tausiah wak malamku adalah larangan atau jangan apa nak? Berbuat zalim. Berarti ini dilarang. Berarti kita sekarang membahas sebuah perilaku, sikap yang tidak terpuji, yang tidak boleh awak lakukan. Apa namanya berapa? Berbuat zalim.
Apa zalim yang kita pahami? Jadi kalau secara bahasa zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Tapi pemahaman yang lebih mudah pahami, zalim itu adalah melakukan sebuah perbuatan itu yang di luar batas, yang tidak sesuai dengan syariat. Perbuatan semena-mena, sewenang-wenang, sasuko hatinya, sehingga kadang-kadang terambil hak orang lain, terzalimi orang lain, dan sebagainya. Termasuk perbuatan menganiaya dan sebagainya. Jadi perbuatan zalim itu adalah tingkah laku yang sudah di luar batas yang diatur sesungguhnya oleh ajaran syariat agama. Zalim ini dari beberapa ayat dalam Al-Quran ataupun hadis ini sangat tercela. Sehingga tadi ayat saya bacakan, itu dasar yang saya bacakan tadi, salah satu ayat bicara masalah zalim, Al-Quran surat Hud ayat yang ke-18. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Jadi zalim ini berapa? Itu ada beberapa macam. Pertama, orang bisa menzalimi dirinya sendiri. Kemudian dia bisa zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya Allah, atau dia menzalimi hak orang lain, bahkan dianggap zalim berapa terhadap kepada makhluk selain manusia, itulah kepada hewan atau binatang. Itu bisa juga zalim. Yang jelas semua kezaliman itu adalah tidak terpuji dan harus kita jauhi dulu. Kalau ayat ini berbicara tentang zalim kepada dusta kepada Allah. Jadi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi. Wa yaqulul ashhad haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Kemudian akan berkata para saksi ini mungkin para sebagian para malaikat, maksudnya ini adalah para saksi, malaikat, nabi-nabi dan anggota badannya sendiri. Apa katanya? Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Berarti orang zalim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan banyak sejarah sejarah para nabi, umat para nabi sebelum Muhammad mereka dapat laknat Allah karena kezalimannya sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan, ada yang dibalikan nanti bumi itu diputar balik, didatangkan gempa, petir dan sebagainya. Ini bagian-bagian bentuk karena mereka dilaknat oleh Allah. Nah, kita kaji dulu beberapa macam-macam kezaliman. Nah, yang pertama tentu adalah kezaliman yang paling tinggi adalah kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berapa? Melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, syirik kan sudah ada bahasan sebelum ini, itu adalah bentuk kezaliman yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat luar biasa besar. Di menyembah selain Allah, menyembah yang nyata, pokoknya menyembah selain Tuhan selain Allah, inilah kezaliman yang amat besar. Jadi jangan sampai kita harus murnikan tauhid Allah, ketaatan kita ini kepada Allah, kita harus murnikan hati kita ini hanyalah bertuhan mengakui yang berhak kita sembah
hanyalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain tak lalu Bapak Ibu? Nah, ya. Nah, yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Jadi kita ini bisa zalim ya berapa? Kepada diri orang masing-masing. Betul, kita bermaksiat, berbuat dosa. Ini menzalimi diri kita sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu masukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, juga ayat yang menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Imran 135 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini satu ayat bicara orang menzalimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang apabila dia melakukan sebuah perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Banyak contohnya berapa orang menzalimi dirinya sendiri. Contoh tuh. Kalau ada orang biasa mabuk-mabuk, mengkonsumsi narkoba, itu sudah menzalimi dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Gadang dosanya benar. Dia menzalim, membahayakan dirinya sendiri yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zalim kepada hak orang lain. Zalim kepada hak orang lain. Ini apa bentuknya? Bisa saja kita menzalimi dalam bentuk mengambil harta orang lain. Masalah harta, kemudian jiwa, kemudian juga keturunan. Ini tiga bentuknya. Contoh menzalimi hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Contoh yang kini sangat tren buat apa? Pertingkat itu adalah masak si padan. Ya Pak? Mengambil harta orang lain, apalagi sampai kita bacakan dengan orang gara-gara pakaro tanah dan sajangka, mencuri. Ini bagian-bagian mengambil hak orang lain. Agama Islam mengajarkan berapa? Di antara bagian kewajiban yang harus dijaga adalah masalah harta ini. Ad-daruriyatul khams. Ada 5 kewajiban yang harus dilakukan adalah di antaranya Islam mengajarkan bahwa harta orang lain itu dijaga. Tidak boleh diambil sewenang-wenang. Makanya dilarang mencuri. Jadi kalau seandainya ada orang mengambil hak orang lain tanpa hak, berarti dia menzalimi hak orang lain sebagai perbuatan yang tidak benar. Kini kabarnya banyak juga pinawak yang dipanjai orang lainnya kadang-kadang aja Pak Ibu. Ya Pak? Pinang salada ngabis gitu dan sebagainya. Ibu, kadang kulit manih lah 11 tahun kawan menunggu kadang kadang tinggal matangnya saja lem. Lah kadang kan sikokan tidak ada Pak ya. Orang mencuri-curi kan ada sikoterangan Ibu. Lah Ibu. Lah iya Pak. Apa namanya dari orang psikopat? Oh, kulit manis. Aduh ya Allah. Berarti kira-kira ya Pak ya, kulit manis diambil orang. Berarti pada saat dia itu mengambil hak orang lain, berarti dia menzalimi hak orang lain. Dia dilaknat oleh Allah SWT. Harta yang dia dapatkan harta haram, dibawa pulang mereka dijual, dibalik kabarnya dimakan anak bini nanti, itu akan haram. Perilaku ayah ini yang tidak benar. Kalau ayahnya, berarti dia sudah membawa benih-benih hal yang tidak halal ke rumah. Itu disuruh berapa? Mencari rezeki itu carilah
yang halal lagi baik. Ya, nah, ada bentuknya zalim ke orang lain yang berkaitan dengan hak jiwanya, maka tidak boleh awak membunuh orang lain, tidak boleh awak mencelakai orang lain, tidak boleh awak menganiaya orang lain. Ini adalah menzalimi hak orang lain yang berhubungan dengan jiwanya. Berarti pembunuh itu makanya berat hukumnya dalam syariat Islam. Kalau terbukti dia membunuh, dia dikisas, dia harus juga dibunuh. Ini ajaran agama. Kalau konsep ajaran syariat. Yang ketiga berkaitan dengan kezaliman ke hak orang lain terhadap nasab keturunannya. Apa maksudnya? Berzina. Berarti kalau ada orang lain menzinahi orang lain, berarti dia sebenarnya zalim terhadap hak nasabnya. Karena zina itu bisa membuat keturunan yang tidak jelas. Akibat zina itu nanti akan lahirlah anak-anak yang tidak punya nasab ayah. Jadi kan kebetulan akan Pak penghulu ya Pak ya. Jadi saya penghulu di Gua Simpang Harmati. Jadi itu. Dan sekarang kenapa? Persoalan zina, anak zina ini itu sudah tidak satu dua lagi. Beberapa kali, saya pun pribadi sudah kadang berkali-kali menikahkan anak-anak yang sudah hamil duluan. Jadi pesan yang saya sampaikan juga, mari awak hati-hati ibu dan bapak, mari awak jago anak-anak awak, anak bujang awak, anak gadis awak, kontrol terima. Jangan sampai terlampau bebas nyoba kawan-kawan, pacaran. Kalau enggak, besok ibu menyasar ibu. Menangis bapak ibu. Apa maksud saya ibu? Kalau terjadi anak itu karena zina hamil ibu, apalagi sedang sekolahnya, itu dipastikan ibu bapak ketika mendaftar nikah di KUA itu pasti menangis. Saya sudah menemukan beberapa kali orang tua yang menangis mendaftar nikah anaknya. Assalamualaikum Pak, awak nak mendaftar nikah anak awak. Oh iya bu, alhamdulillah. Tapi kok ibu menangis? Itulah. Coba alai Pak kuat. Sebenarnya alunkan menikah lah tapi Pak alai. Mbak abunya. Itulah Pak kuatnya. Lah barisi kampiannya. Lah ibu ngerti ibu? Lah barisi kampiannya. Nah, jadi hati-hati kita ibu Pak. Apalagi usia sekolah anak-anak ya, yang belakang yang SMP, yang sekolah SD, SMP, SMA. Bapak nak pernah menikahkan sedang sekolah aktif. Laki-laki kelas 3 SMP, SMA-nya padusi kelas 1 SMA. Sedang sekolah. Bapak nikah karena sudah berbuat, sudah hamil. Kan rahasia lagi Pak. Hati-hati. Ini bukan cerita orang lain, saya yang menikahkannya. Saya Pak Kuani gitu. Nah, kita tidak perlu cari siapa Pak ya. Ini fakta kenyataan untuk awak hati-hati. Yang jelas tadi kita bicara kezaliman ketika itu terjadi adalah di samping dia menzalimi dirinya sendiri, dia juga sebenarnya menzalimi hak orang lain dari segi nasabnya. Nah, yang terakhir, Bu, kezaliman juga bisa kepada berbentuk binatang. Ini ada sebuah kisah Ibu apa? Ada seorang wanita yang diazab di neraka karena zalim kepada kucing. Yang dia kurung, tidak dia beri makan, bahkan sampai mati kucing itu. Diazab dia di neraka. Jadi kalau terana awak, nah, jangan tuh zalim kami. Makanya kepada hewan saja kalau ada zalim, neraka tempatnya. Apalagi kita zalim kepada hak-hak orang lain. Karena itu lebih dapat. Ini ada sebagai penutup, ini ada sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala cerita masalah zalim. Ada cerita masalah namanya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, wahai ya Rasul, bukan Nabi bertanya, wahai sahabat, apakah kalian tahu apa itu orang-orang yang muflis, yang bangkrut? Tidak wahai ya Rasulullah. Tapi ada yang menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasul, yang tidak punya harta, tidak ada dinar dirhamnya doh. Tidak, kata Rasul. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat dia pergi menghadap Allah membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya. Itu nyebawa. Di samping itu nyebawa,
dalam sisi dia juga membawa dosanya menzalimi orang lain. Nah, dosanya menghina orang lain, dosanya mungkin membunuh orang lain, dosanya menampar orang lain, pokoknya dosa-dosa mengambil hak orang lain. Maka kalau yang muflis, yang bangkrut, di mana bangkrutnya? Nanti dia akan membawa pahala sholat puasanya itu, pahala kok nanti akan ditimbang dengan dosa-dosanya tadi. Diambillah dosa orang yang dia zalimi itu, ditimbang juga pahalanya kamu. Nah, yang pertama dulu berapa? Ditimbang seimbang, habis pahalanya sadonya. Tidak cukup rupa membayar kezalimannya itu, maka dosa orang-orang yang zalim itu ambil sadonya. Pahala yang dia punya, nyagian ke orang yang zalim itu tidak cukup, sehingga bangbayanya maka dosa orang yang dia zalim itu terpaksa dia ambil kembali. Itulah orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat karena menzalimi orang lain. Karena itulah, mari ibu bapak yang dimuliakan Allah, di bulan yang suci mulia ini kita tetap menjaga diri, hati-hati kita ibu bapak, jangan sampai kita terjebak di dalam perbuatan zalim, baik kita menzalimi diri kita sendiri, atau menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala dengan syirik, atau menzalimi hak-hak orang lain, ataupun kita menzalimi binatang-binatang yang tidak boleh kita zalimi. Kita berdoa dan berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan segala aktivitas kita, dan kita berharap di akhir Ramadan nanti Allah terima ibadah puasa, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ibu dan bapak yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan banyak maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atas apa yang kita sampaikan. Mengakhiri, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.